Saudara, 2 pekan lagi pemerintah bakal mengumumkan nominal penambahan 10% saham pemerintah di Freeport Indonesia. Pemerintah memastikan nominalnya tidak akan besar. Penambahan saham 10% jadi salah satu syarat untuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus hingga tahun 2041. Dengan penambahan saham 10% yang nantinya akan dibeli lewat MindID, maka saham Indonesia di Freeport menjadi 61%. Kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu saat menemui CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Freeport itu penambahan saham 10% itu tidak ada dibayar dalam valuasi, sekecil mungkin itu pasti ada lebih murah banget ya. Angkanya itu saya akan umumkan 2 minggu lagi ya. Kalian tunggu 2 minggu lagi, oke? Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Untuk ke-18 kalinya kegiatan Annual Report Award digelar. Nah, kegiatan ini secara rutin dilakukan untuk mendorong emiten menerapkan keterbukaan informasi, terutama lewat laporan keuangan. Pagi ini kita akan berbincang bersama Sekretaris Panitia Pelaksana ARA, Sidarta Utama. Selamat pagi, Pak Sidarta. Selamat pagi Mbak. Pak Sidarta, ini untuk tahun ini, ARA sudah 18 kali. Nah, temanya apa sih Pak kalau untuk tahun ini? Tema tahun ini adalah Integrated Mindset Toward Sustainability for Long-Term Creation. Kami memilih tema ini karena di era keberlanjutan di mana perusahaan ini tidak saja memperhatikan kinerja keuangan, tetapi juga perlu memperhatikan kinerja lingkungan dan sosial. Maka untuk dapat memastikan perusahaan menciptakan nilai dalam jangka panjang, maka model bisnis perusahaan ini perlu dirubah. Ya, jadi mindsetnya yang selama ini mungkin fokusnya hanya kepada kinerja keuangan, sekarang juga harus mengintegrasikan kinerja lingkungan dan sosial dalam model bisnis perusahaan. Nah, untuk itu perusahaan perlu melakukan transformasi ya, bagaimana model bisnis yang dulunya memisahkan kegiatan CSR ini sebagai kegiatan yang sampingan, sekarang ini juga merupakan kegiatan strategis karena ini penting untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Itu kenapa kami memilih tema ARA tahun ini. Oke, ini berarti tadi poin pentingnya adalah soal ESG yang memang selama ini juga banyak sekali yang mendorong ESG diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan. Betul. Pak Sidarta, selain ESG ini, kriteria penilaian yang dilakukan untuk emiten-emiten yang mendapat penghargaan dari gelaran ARA ini apa saja, Pak? Ya, sejalan dengan tema ARA tahun ini, maka kami menilai pengungkapan perusahaan ya di laporan tahunan, tidak saja di laporan tahunan, juga di laporan keberlanjutan. Ya, jadi ini untuk pertama kalinya ARA penilaian itu tidak saja pada laporan tahunan dan tetapi juga laporan keberlanjutan. Dan di sini kami mengacu pada aturan OJK ya terhadap perusahaan-perusahaan publik mengenai pengungkapan yang disampaikan di laporan tahunan dan di laporan keberlanjutan. Nah, di sini titik berat kami adalah pada pengungkapan yang terkait dengan ESG, yaitu governance, environment, dan social. Tentunya juga ada pengungkapan-pengungkapan lainnya. Nah, jadi itu terutama yang membedakan ya ARA tahun ini dengan ARA tahun-tahun sebelumnya, di mana kami fokusnya ini kalau tahun-tahun sebelumnya hanya laporan tahunan, sekarang juga masuk ke laporan keberlanjutan. Demikian. Ini yang menjadi juri atau mungkin panel dalam menilai kinerja emiten ini siapa, Pak? Ya, jadi penyelenggara ARA di sini adalah Komite Nasional Kebijakan Governance bersama penyelenggara lainnya, yaitu kami didukung oleh Kementerian Perekonomian, kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, kemudian juga dengan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Kementerian Keuangan DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi jurinya itu berasal dari tadi institusi yang saya sampaikan, kecuali dari OJK ya, karena OJK sebagai pengawas perusahaan-perusahaan publik tentunya tidak dapat turut serta ya dalam melakukan penilaian. Jadi anggota jurinya tadi yang seperti saya sampaikan disertai juga dari kalangan akademisi. Jadi dengan adanya keberagaman dalam dewan juri ini diharapkan penilaian dapat menjadi lebih objektif dan juga independen. Jadi demikian ya mungkin yang bisa saya sampaikan.
Lembaganya sudah dari berbagai sudut pandang, tadi juga harapannya menjadi lebih mungkin baik penilaiannya. Artinya siapa saja yang memenangkan penghargaan di tahun ini, Pak Sidarta? Ya, jadi di sini kami mempunyai sejumlah kriteria. Ya, yang semalam kami telah menyampaikan siapa pemenangnya. Dan ini melalui tahapan yang cukup berat ya. Jadi bukan hanya melalui desk evaluation, pengungkapan, tetapi juga melalui wawancara ya. Jadi ada 28 finalis yang kemudian kami undang, kami laksanakan wawancara. Nah, skor total itu berdasarkan kombinasi dari pengungkapan dan juga wawancara. Nah, sebagai juara umum di sini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. Ya, jadi itu yang juara umum. Nah, selain itu kami juga ada beberapa kategori. Mungkin saya dapat sampaikan beberapa di antaranya ya. Jadi untuk Go Public Keuangan, ini juara satunya adalah PT Bank Mandiri. Ya, PT Bank Mandiri Tbk, sedangkan untuk Go Public Non Keuangan itu PT Jasa Marga Persero Tbk. Ya, jadi itu beberapa pemenang. Tentunya ada pemenang-pemenang lainnya yang bisa dilihat pada website KNKG. Tapi saya jadi penasaran Pak, tadi kalau Pak Sidarta sudah bilang ada dari 3 pemenang, ini 2 perbankan. Apakah memang perbankan mendominasi pemenang ARA tahun ini Pak? Ya, jadi secara umum peserta ARA ini jumlahnya 165 ya, dan peserta ini yang mendominasi adalah dari bank dan juga dari BUMN ya, karena memang kepesertaan ARA ini sifatnya voluntary ya, jadi para peserta ini diminta mendaftar, dan memang kita tahu selama ini perbankan ini regulasi mengenai GCG ya, mengenai praktek good corporate governance ini lebih ketat ya dibandingkan dengan sektor lainnya. Demikian juga ketentuan OJK ini mewajibkan bank-bank, terutama bank-bank yang besar ya, untuk lebih awal melaksanakan mempublikasi laporan keberlanjutan. Nah, sehingga ini juga bisa menjelaskan ya kenapa kemudian yang memperoleh penghargaan ini itu banyak dari perbankan dan juga dari BUMN. Namun juga ada sih dari sektor-sektor non keuangan yang juga menonjol ya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau untuk yang Go Public non keuangan itu PT Jasa Marga juara 1, juara 2 ini PT Bukit Asam, dan 3 ini ada dari swasta juga, Mbak, yaitu PT Ostindo Nusantara Jaya Tbk. Nah, ini ada juga. Jadi kita lihat di sini walaupun memang ada kecenderungan sektor tertentu dan juga BUMN, tapi ya alhamdulillah gitu. Jadi dari sektor swasta ini ternyata juga ada juga gitu yang kinerja yang bagus. Jadi mereka juga sudah punya kesadaran gitu ya untuk melaksanakan bisnisnya secara berkelanjutan. Mungkin. Ini kan sebenarnya tadi Pak Sidarta juga cerita kalau sifatnya voluntary ya Pak, dari perusahaan silahkan kalau ingin mendaftar, tapi apakah sudah bisa terlihat selama 18 kali penyelenggaraannya ini, bisakah gelaran-gelaran semacam ini Pak Sidarta meningkatkan keinginan emiten untuk membuat keterbukaan informasi yang makin baik atau kinerja seperti tadi yang keberlanjutan, ESG yang semakin baik Pak? Seharusnya demikian ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan nih, bahwa saat ini kinerja perusahaan ini dinilainya oleh investor ya, investor di pasar modal dan juga para pemberi pinjaman ya di sektor perbankan. Mereka menilai kinerja perusahaan tidak saja berdasarkan profit ya, tetapi juga berdasarkan lingkungan dan sosial. Nah, ARA ini, penghargaan ARA ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah sangat transparan gitu menyampaikan kinerja lingkungan sosial dan keuangan, termasuk juga praktek governance-nya. Jadi dengan mengacu kepada ARA itu sebenarnya juga memberikan masukan ya kepada para investor dan juga para pemangku kepentingan lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang telah melaksanakan model bisnisnya ini secara terintegrasi ya, dan harusnya ini pada akhirnya akan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut ya, dan ini tentunya diharapkan juga dapat mendorong di masa mendatang lebih banyak lagi perusahaan yang dapat mengikuti ARA ini. Oke, demikian. Ini harapannya supaya ini juga jadi apa ya Pak, alat bantu begitu juga untuk investor melihat perusahaan-perusahaan mana yang memang kredibel dalam membuat laporan keuangannya secara transparan dan benar. Pak Sidarta Utama, terima kasih pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Terima kasih. Sampai ketemu, sehat selalu Pak.